Oke. Oke, Ya, jadi kita ya, sekarang kita silahkan mulai. ya. Kita belajar ya. Kita akan menyambung pelajaran yang minggu kemarin tentang Elia. Kita belajar dari Elia. Saya kemarin ikut eh, webinar, bukan webinar, Menara Doa Banten, dan di situ ada seorang ustadz yang sekarang menjadi pendeta, dan dia punya padepokan. Dan di padepokan itu merekrut banyak orang Muslim yang kemudian menjadi murtadin. Dan itu dia memberi pelajaran melalui kisah nabi-nabi, pelajaran dari nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama dan juga ada di Perjanjian Baru seperti itu ya. Jadi dia menyuruh anak-anaknya itu belajar melalui kisah-kisah itu. Nah, saya juga saya juga senang kalau kita bisa belajar untuk meneladani apa yang baik dari para nabi dan belajar dari kesalahan mereka juga ya. Oke, jadi kita teruskan untuk Nabi Elia ini. Kita lihat sekarang waktu itu kita belajar tentang di sana ya. Sekarang kita melihat ada perubahan di sana. Kita baca dari eh, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Ya, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya, minggu kemarin kan sudah sampai natural dan supranatural ya, supernatural. Nah, sekarang kita lihat ternyata sungai itu kering. Tadi Tuhan sudah menyuruh, waktu sebelumnya Tuhan menyuruh Elia ke Sungai Kerit. Itu di sananya Elia. Di sana Tuhan sediakan juga burung gagak. Di sana Tuhan sediakan makanan, daging, dan seterusnya. Di sana dia juga sediakan air natural. Yang supernaturalnya burung gagak tadi ya. Diberi makan oleh burung gagak. Kita ingat burung gagaknya, nggak tahu tuh ngambil dari mana ya, tapi hebat tuh ya. Nah, kemudian ternyata kita baca di sini, tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kenapa hujan tidak turun? Nah, yang ngomong Elia sendiri itu. Elia sendiri dia yang ngomong bahwa hujan tidak akan turun sampai aku mengatakannya kepadamu. Nah, akibat omongannya sendiri, karena tadi disuruh Tuhan juga, dia juga mengalami kekeringan. Sungainya kering. Nah, kita seringkali berpikir kalau kita sudah ada di sana, kita sudah ikut Tuhan, kemudian kita melayani Tuhan di satu tempat yang Tuhan suruh, itu udah di sananya kita bakal makmur, nggak akan tertimpa masalah, nggak akan kekurangan sama sekali. Tetapi kita melihat di sini Elia melakukan yang benar dan dia mengalami kekeringan juga. Sungai itu menjadi kering. Nah, sungainya kering ya. Jadi sekali lagi ya, kita mungkin berpikir kalau kita mengikuti perintah Tuhan itu nggak punya masalah apapun. Tetapi ternyata banyak masalah. Kita melihat pengalaman Paulus juga kalau di Kisah Para Rasul, kita tahu Paulus itu memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, tapi dia punya masalah terus. Ya, nah sekarang kita nih balik lagi ke Elia, dia punya masalah airnya menjadi kering. Nah sekarang kita berpikir, masa sih Tuhan tuh nggak bisa sih membuat segala sesuatu itu yang supernatural gitu loh. Kalau airnya jadi kering. Kalau kita baca di kitab Keluaran ya, boleh nomor 4, Pak David? Iya, Coba. iya. Ya, Keluaran 17 ayat 6. Coba ada yang bisa membacakan? Keluaran 17 ayat 6. Keluaran 17 pasal yang ke-6. Maka Ayat aku yang akan ke-6. berdiri di sana. Hah? Betul lah. Iya, Keluaran 17 ayat 6. Keluaran 17 pasal 6.
Loh, Bukan ayat, pasal. bukan Ayat. pasal. Ayat. Keluaran 17 ayat 6. Keluaran pasal 17. Keluaran 17 ayat 6. Nah, Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. nah lihat. Masa Tuhan nggak bisa sih ngasih air secara supernatural gitu tadi? Dia bisa aja gitu ya. Mau tinggal mukul bukit batu aja keluar airnya loh. Lagi zaman Musa itu bisa loh. Waktu Hagar juga membawa Ismail anaknya di padang gurun setelah diusir oleh Abraham, dia kekurangan air, anaknya sampai Ismail udah sampai hampir mati. Ternyata dia menemukan satu sumber air setelah matanya dibuka oleh Tuhan. Malaikat Tuhan menunjukkan pada dia satu sumber air yang sampai sekarang masih terkenal di Arab sana ya. Oasis. Sebutnya air Zam-Zam. Orang Indonesia kalau pulang dari sana bawanya air Zam-Zam, air jauh-jauh dibawa dari sana ya. Nah sekarang orang Indonesia udah pinter juga. Sampai di Indonesia banyak toko air Zam-Zam juga. Bisa beli di Indonesia. Nggak usah beli di sana ya. Air aja repot-repot bawa dari sana. Aduh, bawa naik pesawat kayaknya gimana gitu. Nah, itu misalnya itu kan air yang supernatural ya. Coba kita baca sekali lagi di satu kisah lagi Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 19 itu tentang Simpson. Bagaimana soal air yang supernatural tuh. Coba. Ada yang bisa membacakan? Hakim-Hakim pasal 15 ayat 15 sampai 19. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 15 sampai yang ke-19. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simpson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamainya tempat itu Rahmat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamai mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang. Udah, sampai 19. Kebablasan. Oke ya. Coba kita lihat Simpson ya. Ini orang kuat ini. Dia dengan sebuah rahang keledai, alatnya cuma itu, dia bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin. Wah, keren ini. Tapi setelah dia berperang melawan 1.000 orang Filistin, dia kelelahan, dia haus, dia pengen minum. Mungkin dia terpuruk. Kita tahu bahwa kita bisa menahan lapar, tapi kalau sudah haus, waduh itu kebutuhan sekali ya. Kita juga tahu bahwa kebutuhan manusia itu air tuh luar biasa. Kita bisa hidup 3 hari tanpa air, paling banter cuma 3 hari ya, seperti puasa Esther gitu, 3 hari ya. Tapi sesudah itu mulai kering deh, mulai mati gitu ya. 7 hari tanpa air matilah kayak gitu ya. Karena tubuh kita ini sebetulnya terdiri dari 70% tuh air. Sebenarnya kita tuh air aja, makanya jangan sombong gitu loh. Ternyata kita tuh terdiri dari air. Nah, jadi Simpson itu walaupun dia kuat banget, dia bisa membunuh orang 1.000 orang Filistin itu tentara loh ya, orang Filistin itu, dan dia bisa menang dari tentara Filistin itu, tapi dia kelelahan dan dia haus. Makanya dia bilang, Tuhan, aku haus banget ini, gimana Tuhan? Masa aku yang menang perang dari 1.000 orang itu gara-gara haus mati, aku nggak elit banget, ya kan? Masa kalau mati di tangan orang-orang Filistin mungkin peperangan itu saya termasuk elit pahlawan. Ternyata harus mati gara-gara kehausan, nggak punya air. Tuhan tolong.
Dan kita membaca bahwa Tuhan menyediakan air. Tuhan membelah batu di situ, kemudian batu itu mengeluarkan air sehingga Simson bisa minum dan kuat lagi badannya. Untuk Simson ada yang seperti itu, untuk Hagar dan Ismail ada, untuk bangsa Israel yang segitu banyaknya kita melihat ada air yang diberikan oleh Tuhan melalui batu. Itu orang Israel mungkin ada 3 juta ya, perkiraan sekitar itu bisa minum dari satu sumber air yang luar biasa, batu yang dipukul oleh Musa. Disuruh Tuhan untuk dipukul, maka keluarlah dari batu itu air yang bisa memenuhi kehausan orang-orang Israel saat itu. Nah ini Elia sebetulnya kan gampang sama Tuhan kan. Kalau sungai keritnya kering itu ya banyak kan batu di situ bisa juga kan. Bisa dibuka gitu loh. Bisa dibelah gitu loh. Supernaturalnya bisa. Kita seringkali seperti itu ya, pengennya mujizat terus. Kalau ada apa-apa mujizat, kalau ada masalah tuh pengennya mujizat aja ya. Tapi enggak begitu ya. Sebetulnya kita harus menunggu Tuhan. Nah, kita lihat apa sih yang diperbuat oleh Elia. Kita lihat ya, tadi dibaca ya, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Itu ayat 7-nya. Tapi apakah Elia kemudian pergi? Aduh, ini sungainya kering nih, saya pergi. Keselin banget, nggak ada air. Memang dikasih makan sama burung gagak, tapi air yang nggak ada, saya pergi. Tuhan ngapain ini sungai sampai kering nih? Saya kabur, mau cari air tempat lain. Nggak gitu loh Elianya loh ya. Dia nunggu firman Tuhan yang datang kepada dia. Kita baca ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Lihat ini satu ayat bunyinya cuma maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 8. Penting sekali ini ya. Elia menunggu firman Tuhan sebelum dia bergerak. Ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya keren ya. Dia menunggu firman baru, dia nggak sembarangan. Nah kita sebagai pelayan Tuhan tuh kadang-kadang gini, udah melayani di satu desa atau apa, orangnya kok segitu-gitu aja. Jemaat cuma 2 sampai 5, nggak selesai-selesai kayak gini. Mungkin ini bukan tempat. Ini saya waktu datang benar, saya ngerti ini di sananya saya disuruh oleh Tuhan di sini. Tapi saya kok jemaat kayak gini paling 10, terus saya harus gimana? Aduh, saya pergi aja dulu lah. Nggak tahan. Ya. Menurut survei itu 70% orang yang bilangnya jadi pendeta itu meninggalkan pelayanan loh. Nah, kalian nanti termasuk 70% apa enggak? Saya berharap dan berdoa supaya enggak gitu. Ya, supaya enggak gitu. Nah, jadi waktu itu ada perubahan. Ternyata waktu itu Tuhan udah bilang, nanti di sana kamu akan dikasih minum di sungai Kerit. Nanti burung gagak akan memberi makan kamu. Ternyata sungai itu kering. Dan Elia menunggu sampai firman-Nya datang. Kemudian Elia harus pergi ke satu tempat daerah Sidon. Itu bukan daerahnya orang Israel. Dan Tuhan bilang, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Waduh, ini kalau kita yang disuruh kayak gitu, seorang janda untuk memberi kamu makan itu kayaknya gimana nih jandanya nih, harusnya kaya raya ya. Zaman musim kayak gitu tuh masa disuruh ke janda yang nggak bisa beli makanan. Pasti Elia juga nggak mikir gimana. Tapi Tuhan juga ngomongin itu seorang janda ya, janda yang akan memberi engkau makan. Udah, dan Elia nggak nanya, Tuhan jandanya itu kaya nggak? Tuhan jandanya itu cantik nggak? Kali gitu ya. Tuhan nanti saya di sana berapa lama Tuhan? Nggak ada ceritanya begitu tuh. Dia cuman taat saja kepada Tuhan gimana. Nah, saya juga cerita ya. Dulu waktu saya minggu kemarin saya cerita dari Jakarta saya dikirim ke Hargulis. Ini tempat saya ini, di sananya saya di sini, di Hargulisnya. Nah di Hargulis ini saya diberkati karena saya berdoa, Tuhan kemanapun Engkau menaruhkan aku sesuai dengan pemerintah yang tahu pemerintahnya naruh di mana.
Di situ, di tempat itu aku diberkati dan memberkati. Dan nyatanya memang seperti itu. Nah, saya udah praktek. Oh, tahun 2005 tiba-tiba beda nih ceritanya ya. Itu kaget juga. Nah, kalian pasti mungkin saya waktu itu saya udah pernah cerita, tapi udah di bab keberapa tuh itu berapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Sekarang saya mau cerita lagi. Sebenarnya saya tuh nggak mau jadi pendeta, nggak mau saya. Saya tahu pendeta itu gimana kan. Papi saya juga pendeta dan dia tuh luar biasa di organisasi. Dan ketika dia jadi orang hebat di organisasi, ada fitnah yang menimpa dia sampai dia harus, wah itu perjuangannya luar biasa ya. Dan saya sebagai anaknya itu pahit hati. Malah papi saya nggak pahit hati, saya yang pahit hati ya. Karena melihat, wah ngapain itu di pendeta itu ternyata sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa, bisa menyelesaikan masalah, nah inu semuanya beres, diberkati. Di Tegal papi itu juga memimpin jemaat tuh sampai ada 600 orang dan gerejanya itu besar. Zaman itu pendeta-pendeta Jawa Tengah belum punya mobil, papi saya udah punya mobil. Setelah seperti itu, kemudian dia difitnah dan tidak ada pembelaan dari organisasi maupun dari pendeta lainnya ataupun dari uh, uh, ketua organisasi dan seterusnya. Malahan dia dikucilkan dan seterusnya. Nah itu, saya nggak mau jadi pendeta. Itu kejadiannya itu tahun 70 tahun 78 ya. Kemudian tapi saya meninggal tahun 86. Kemudian saya di Jakarta ya, saya menikah, kemudian saya di Jakarta. Saya praktek juga di Jakarta, saya cari makan ceritanya di Jakarta ya, dari klinik ke klinik. Waktu itu saya belum mendapatkan penempatan, jadi saya nggak bisa pakai nama saya sendiri untuk praktek. Kemudian Om Tahir itu datang ke saya, Om Tahir lagi pendeta GBI Cimahi ya, waktu itu ya. Kata Noni, ayo ujian jadi pendeta. Ah enggak Om, saya bilang. Ngapain jadi pendeta? Orang kita bisa melayani juga tanpa jadi pendeta juga bisa melayani. Ngapain juga pakai pendeta-pendetaan? Om Tahir itu orangnya keke ya, orangnya apa ya? Hebat gitu. Dia terus saja dia datang. Dia sampai 6 kali menyuruh saya jadi pendeta. Dia bilang, ayo Noni, jadi pendeta lah. Ujian pendeta. Nah, orang GBI kan pakai ujian pendetanya ya. Yang ke-6 kalinya dia bilang sama saya gini, iya betul, memang kamu nggak usah jadi pendeta juga bisa melayani. Tetapi kalau ada gelar pendeta di depan nama kamu, maka kamu akan mempunyai rem untuk hidup kamu. Ada remnya untuk hidup kamu. Karena malu dong kalau pendeta kok misalnya ya, ngomong kasar gitu, malu-maluin. Atau pendeta ngerampok, malu-maluin lagi ya kan. Atau mencuri, waduh itu pendeta malu-maluin banget nih. Atau selingkuh sana ke sini main apa segala macam, wah judi apalagi narkoba, waduh bahaya ini ya. Itu ya malu-maluin jadi pendeta tuh harus itu kan ada rambutnya. Jadi saya oke lah kalau begitu saya ingat perkataan Om Lahir itu terus saya ujian. Nah kemudian saya ditempatkan di Hargulis itu tahun 93. Waktu saya udah ujian saya ikut membantu di pelayanan di Om Tahir. Kemudian diperbantukan di Meruya sama Pak Wijo. Kemudian saya dikirim ke sini ke Hargelis ini untuk menjalani PTT ya, pegawai tidak tetap. Jadi dikirim oleh negara untuk menjadi dokter di sini. Nah, menjadi dokter di sini, kemudian saya terusan di sini. Tadinya saya mau pulang ke Jakarta, tapi nggak jadi. Saya lebih senang di sini, cari duitnya lebih gampang. Waktu itu saya berpikir, ngapain saya di Jakarta naik bis ke sana ke sini, udah aja harus beli saja. Saya beli rumah di sini, saya dirikan rumah di sini. Nah, ya itu berkat Tuhan juga. Nah, kemudian tahun 2005 itu saya dipenjarakan. Saya nggak berani loh bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini kan sebetulnya nggak mau jadi pendeta kan. Saya dipenjarakan tuh bukan karena saya dokter loh. Saya dipenjarakan tuh gara-gara saya pendeta. Sebenarnya kan itu persoalan sekolah minggu kan. Saya juga nggak pernah ngajar sekolah minggu. Yang ngajar sekolah minggu itu kan guru sekolah minggu. Kok saya sekarang ada di penjara gitu? Saya tidak berani bertanya sama Tuhan seperti itu.
Karena sebelum pemenjaraan itu Tuhan sudah memberitahu sama saya bahwa engkau akan dipenjarakan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk mengenal Dia sedemikian rupa. Saya berkenalan dengan Roh Kudus dan saya mendapatkan pemeliharaannya, saya mendapatkan kekuatan dari Dia. Jatuh cinta lagi saya sama Tuhan itu, dan saya nggak berani bertanya apa-apa. Sebetulnya saya bisa ngomong, Tuhan, saya udah ngomong loh ya, saya nggak mau jadi pendeta. Ngapain juga Tuhan, setelah saya jadi pendeta, saya itu dipenjarakan. Engkau kan tahu Tuhan, cita-cita saya dari kecil, saya pengen jadi dokter. Saya jadi dokter, belum puas-puas jadi dokter, dipenjarakan tahun 2005 itu. Dan saya sampai sekarang, kalau saya mau ngomong, sampai sekarang saya nggak praktek kan. Walaupun ilmu dokteran saya juga nggak hilang, tapi saya nggak bisa praktek. Saya nggak mencari makan dari praktek saya itu sampai sekarang, sejak pemenjaraan saya 16 tahun yang lalu. Nah, saya nggak berani bilang, ya Tuhan gimana sih? Saya kan udah ngomong, saya nggak mau jadi pendeta. Nah ternyata ada persoalan, walaupun saya ada di sana, walaupun saya ada di Harugelis, walaupun ini adalah tempat yang Tuhan tujukan buat saya, ternyata di sini saya justru mendapatkan masalah. Saya mendapatkan masalah, saya harus dipenjarakan. Nah, itu puji Tuhan ya, dipenjarakan tuh ya. School of Trust buat saya ya, di sana yang untuk tetap percaya pada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita melayani Tuhan, di tempat yang Tuhan taruh, itu ada masalah. Apa Tuhan nggak bisa nolong? Supernatural gitu. Ya bisa banget. Waktu saya ada di penjara, itu ada pendeta-pendeta juga datang. Bu, jangan takut, Bu. Itu Paulus dan Silas juga waktu di penjara. Mereka nyanyi aja, Bu. Penjaranya rubuh, Bu. Nah, penjaranya bisa rubuh katanya ya. Terus Linda itu ngomong sama saya gini, alah Mami, penjaranya rubuh. Nanti Mami misalnya keluar dari situ, nanti jadi DPO lagi. Masuk ke daftar pencarian orang, DPO di Indonesia ya. Saya tunggu-tunggu rubuh, boro-boro rubuh. Tsunami nggak ada di Indramayu itu, nggak ada tsunami boro-boro rubuh. Kebanjiran ya. Saya di penjara itu ada kebanjiran 7 kali malah. Udah di penjara masih kebanjiran lagi. Nah, seperti itu ya. Ada orang-orang juga yang ngomong sama saya, aduh Ibu Rebecca jangan takut kalau di penjara tuh. Yang orang luar tuh kalau ngomong buat ke orang yang di penjara sih enak ya menghiburnya tuh ya. Oh jangan takut Ibu Rebecca. Itu Petrus di penjara juga ada malaikat datang. Dilepaskan Ibu Rebecca. Sampai saya keluar pada waktunya juga nggak ada malaikat menolong saya. Itu nggak ada supernatural buat saya waktu itu menolong saya untuk keluar dari situ. Saya masih ingat ya, kemarin saya diingatkan satu lagu lagi. Dulu waktu saya di penjara itu saya suka, karena saya tidurnya tuh di dekat jendelanya kan beruji begitu ya. Itu bisa lihat bintang kalau malam tuh, lihat sebelah sana ada bintang-bintang di, di di atas genteng-genteng itu. Kemudian saya ingat lagu, bila ku pandang bintang, aku heran, aku selalu. Saya ingat waktu itu saya ngeliatin bintang. Tuhan, Tuhan, Engkau naruh aku di Hercules, Engkau bilang aku harus jadi pendeta. Sekarang ini aku ada di penjara, ini ngapain Tuhan? Buat aku tuh kan enaknya di luar kan Tuhan. Karena enak sih orang di penjara nih, nggak tahu juntrungannya kapan, nunggu keluarnya juga lama, ini gimana Tuhan. Kadang-kadang aku lihat ke sana dan bilang sama Tuhan, sebenarnya maunya apa Tuhan, kok aku harus ada di sini. Nah ya kadang-kadang kita juga ngomel sih, rada-rada sedikit ya. Sebetulnya ngomel juga enggak, cuma maksudnya gimana gitu. Karena Tuhan memang sudah menunjukkan pada saya bahwa saya pasti di penjara. 3 hari sebelum saya dipenjarakan, saya sudah melihat penjaranya, saya ditunjukin sama Tuhan itu melalui penglihatan begitu. Saya masuk penjara, penjaganya juga. Setelah saya masuk, oh ini penjaganya. Wah itu Tuhan itu memang keren ya. Untuk di penjara aja dipersiapkan. Nah itu luar biasa itu. Dan saya sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa tuh. Gimana sih? Saya harus di situ karena Tuhan yang nyuruh di situ. Akhirnya saya juga ngerti bahwa saya disuruh di situ karena saya harus menyiapkan orang-orang khusus untuk menjadi penginjil nantinya ya. Orang-orang yang hebat-hebat menjadi penginjil untuk
kaumnya begitu ya. Saya bersyukur. Nah, jadi kalaupun kita ada di sana, kita bisa mengalami kekeringan. Saya boro-boro di penjara bisa mencari penghasilan ya. Saya nggak punya penghasilan di situ. Tetapi memang ada yang supernatural, saya bilang, waktu saya di penjara. Untuk yang lainnya ya. Kalau untuk saya sendiri nggak ada supernaturalnya. Tuhan nggak membelah penjara untuk saya keluar. Tuhan nggak nyuruh hakimnya itu misalnya, oh apa namanya, memutuskan yang lain daripada 3 tahun. Kalau saya diadili ya, pengadilan itu ada bertruk-truk orang yang mau demo. Ya, antara 2 sampai 6 truk. Nah, saya sering kali berdoa, Tuhan, Mbok iya, itu truknya dari Hercules. Mbok iya ada hujan gede gitu Tuhan, jadi si truk itu nggak jadi berangkat. Atau banyak kempes gitu loh di sana biar nggak usah menghadiri persidangan saya. Tapi nggak pernah kempes tuh, nggak pernah hujan gede tuh, semuanya datang. Malah yang terakhir bawa keranda segala macam itu sukses mereka tuh. Ya malah dari Cirebon segala maunya datang loh itu waktu itu mau apa di pengadilan itu mau mengepung di situ ya supaya kami divonis 3 tahun supaya kami nggak bisa keluar dari penjara dan seterusnya. Nah nggak pernah ada itu. Saya mengharapkan supaya mereka nggak datang, supaya nggak ada duitnya gitu. Ada duit terus tuh bisanya bisa demo ya setiap minggu datang ke penjara itu misalnya. Tetapi ada yang supernatural, ada waktu itu. Yaitu ketika jemaat harus datang ke penjara misalnya. Datang ke penjara mereka perlu ongkos ya. Kalau dari Hercules mereka harus naik angkot, perlu ongkos. Ongkosnya dari mana? Biasanya ongkosnya dari saya praktek. Banyak kan saya ngeluarin duit dari saya ya karena saya praktek. Sekarang saya baru-baru praktek. Obat juga saya baru beli, saya bawa ke penjara, saya bagi-bagikan ya. Nah, ternyata ada supernaturalnya juga Tuhan memelihara sehingga jemaat itu bisa datang ke penjara setiap minggu untuk kebaktian di penjara. Izinnya juga gampang sekali, dapat izin. Kami waktu itu dapat tempat lagi, bisa tempatnya ya asik-asik aja, ntar di emperannya kantor, entah di mana, pokoknya bisa kebaktian, bisa teriak-teriak, bisa nyanyi-nyanyi dan seterusnya, itu luar biasa. Saya nggak praktek, anak saya bisa sekolah terus, itu supernaturalnya ada. Tapi untuk saya sendiri yang di penjara nggak ada supernatural, dan saya harus terus mengucapkan syukur. Kadang-kadang kita tuh lupa ya, kita fokusnya pada pemenjaraan. Mungkin waktu itu saya ya dianggapnya, aduh, saya kapan keluar itu nggak enak sekali orang di penjara. Kalau kita lihat film-film orang di penjara itu biasanya mereka menghitung hari. Di temboknya tuh ada 1, 2, 3, 4 set. Ya kan? 1, 2, 3, 4 set. Hitungin harinya ya, menghitung hari ya. Saya ingat sekali waktu vonis apa diputuskan tuh 3 tahun. Nah, memang waktu masih di pengadilan diam-diam aja kami juga, kami senyum aja ya. Udah sampai di kamar di lapas tuh, Ratna itu bukan di kamar, di tempat ruang tamu tuh. Begitu sampai Ratna teman saya itu diaken saya waktu itu, dia mukulin tembok. Gimana ini? Katanya, aduh 3 tahun. Dia anaknya waktu itu masih kecil ya. Ada yang masih kecil umurnya 3 tahun juga. Itu si Nathan. Ini gimana nih 3 tahun? Aduh lama banget. Jangan-jangan kalau aku di sini sama kayak gini, ayahku meninggal di Medan sana, aku nggak tahu. Aduh Linda ya. Linda itu orangnya memang positif terus. Dia bilang, sudah jangan ngitung-ngitung 3 tahun. Day by day aja. Nah, itu ya, saya masih ingat orang galak itu penting juga ya di gereja. Dia bilang, day by day aja. Maka kami menghitung hari bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ada kesulitan, memang ada kesulitan. Apa nggak bisa Tuhan itu bikin vonis, udahlah jangan lama-lama, sebulan aja, 3 bulannya bisa. Bisa sebenarnya, tapi kenapa mesti 3 tahun? Nah itu, Tuhan maunya begitu, ya sudah jalani aja. Seperti itu ya. Nah, jadi Elia tadi, kita kembali ke Elia, dia nggak berbuat apa-apa sebelum Tuhan melakukan, sebelum Tuhan berfirman lagi. Ya, setelah Tuhan berfirman lagi, Elia, ayo pergi ke Sarfat, masuk ke wilayah Sidon. Di situ aku sudah memerintahkan seorang janda untuk
memelihara kamu. Nah, memberi engkau makan, seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi kita lihat Tuhan itu memimpin Elia selangkah demi selangkah. Nah, Elia yang hebat dipimpin selangkah demi selangkah. Lah kita maunya sekaligus beberapa langkah ya. Selangkah demi selangkah, tenang saja. Pokoknya kita ikut Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, kita aman. Selangkah demi selangkah. Nah, sekarang kita lihat Elia dipimpin oleh Tuhan ke tempat yang baru di Sarfat. Nah, Tuhan sudah bicara pada janda ini, kata Tuhan, aku sudah memerintahkan seorang janda. Tuhan berbicara pada janda ini seperti Tuhan berbicara pada Gagak juga. Tuhan memerintahkan Gagak untuk memberi makan Elia. Sekarang Tuhan memerintahkan perempuan ini untuk memberi makan Elia. Ya. Nah, janda ini bukan wanita biasa ini ya. Bukan wanita biasa, pasti dipilih oleh Tuhannya perempuan yang hebat nih ya, luar biasa. Nah, Tuhan berbicara pada Elia dan Elia pergi. Elia itu orangnya taat banget ya, disuruh ke situ, disuruh ke sana juga. Disuruh pergi dari Sungai Kerit, nggak ada dia ngomong, anak, kok saya anakan di sini Tuhan, iya dikasih air, enggak sih. Dia pergi juga ya ke tempat wanita ini. Coba kalau Elia tetap di Sungai Kerit, mungkin pada waktu dia tetap mau di situ aja, burung gagak sore itu nggak ngirim makanan ya, mungkin ya. Jadi dia bisa kelaparan karena itu dia nurut, memang dia taat banget. Dia pergi ke Sarfat, dia pergi ke sana dan dia bertemu dengan seorang janda ya. Lihat ayat 10 ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lihat ya. Dia pergi ke Sarfat dan dia bertemu dengan seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu. Nah ini ya ada mujizat-mujizat yang sedang bisa kita jumpai ketika melakukan rutinitas sehari-hari. Jangan dipikir kalau sudah melayani Tuhan tuh rutinitas sehari-hari nggak perlu. Nah, jadi ini ada rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh perempuan ini, janda ini. Ya. Dan Tuhan mungkin sudah nyuruh, nggak tahu, kita nggak baca ya kapan Tuhan itu memerintahkan janda itu, memberitahu pada janda, nanti ada Elia loh, hambaku ini, jangan lupa ya. Yang penting waktu dia ketemu Elia, kalau kita ngelihat Elia, waktu kata yang ayat 10 tadi, ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Nah, terus ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya, dan seterusnya. Allahmu yang hidup. Jadi perempuan ini tahu, Elia ini hamba Allah. Itu perempuan kafir loh, nggak kenal Allah Yahweh Elohimnya orang Israel, kafir dia. Tapi dia sebut demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah itu berarti dia sudah nggak tahu tuh Tuhan tuh kapan sih ngasih tahu sama dia tentang dia harus memelihara Elia gitu, nggak tahu juga ya. Tapi yang penting walaupun dia sudah dapat firman dari Tuhan, dia melakukan rutinitas sehari-hari. Jadi dia masih cari kayu ya, kayu bakar. Coba kalau kita lihat ya, waktu Tuhan bertemu dengan Abraham, waktu Tuhan datang ke kemahnya Abraham, Abraham itu sedang duduk di pintu kemah. Nah, kayak sedang menunggu tamu ya, pintu kemah dia sedang duduk di sana. Nah, kemudian Tuhan itu pokoknya keadaan apapun dia bisa pakai ya. Kalau dia datang ke Yakub dengan mimpi yang tangga itu yang ada malaikat naik turun, itu memang Yakub waktu itu sedang tidur. Ketika Musa sedang mengembalakan domba, Tuhan memanggil dia ke semak-semak belukar yang berapi. Nah, seperti itu. Kita juga baca waktu Tuhan datang kepada Gideon, Gideon itu sedang mengirik gandum. Waktu Tuhan mau bertemu dengan Saul, dia menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul, itu Saul sedang mencari keledainya yang hilang. Waktu Daud juga mau diurapi, itu dia lagi apa? Dia nggak lagi nganggur loh.
dia sedang mengembalakan domba-domba ayahnya. Itu Daud itu keren itu, mengembalakan domba-domba cuma 2-3 ekor aja setia banget. Ya. Jadi Tuhan itu bisa memanggil kita dalam segala keadaan, apapun juga yang kita lagi kerja, oke, lagi tidur, lagi kita bisa ngimpi, kita bisa mendapatkan penglihatan dan seterusnya bisa ya. Nah, coba kemudian Elia dia datang ke perempuan ini. Elia waktu itu bilang, aku minta air dong. Maka perempuan itu sedang beranjak mau mengambil air. Air zaman kekeringan itu mahal. Air mahal banget. Nah, coba kita kita nilai ya air itu. Kalau kita di rumah mungkin air itu kita buang-buang. Mungkin kalau kalian di situ itu air bisa buat nanam mengairi tanaman ya, terus buat bikin kolam lele ya kan? Itu kalian di situ air tuh kayak banyak mandi, boleh nggak sehari 4 kali boleh nggak di situ? Boleh ya, airnya banyak ya, boleh ya. Tapi coba satu ketika nggak ada air, airnya habis semua. Maka mandi juga dibatasi ya mungkin ya seember. Terus tambah kering nggak usah mandi kali gitu ya. Padahal bayangin, coba bayangin, sudah nggak usah mandi di ini aja di lap-lap aja kali, kok tambah kering gimana coba ya. Saya paling males tuh ya kalau di rumah itu pompa airnya rusak, aduh udah stres saya gampang stres kalau air di rumah itu pompa airnya rusak. Saya udah bikin betul pompa ini, udah ganti berapa kali ya sama saya di sini. Ini saya tahun 2000, berarti sekarang 21 tahun. Ada 3 kali saya udah ganti pompa air. 3 atau 4 kali deh ya. Nah, itu karena memang lama-lama ya rusak sih, memang suaranya keras, dan kalau lagi kekeringan di shower bris ini udah mulai musim kering nih. Kalau kering itu wow, itu sanyonya itu ibaratnya jet pumpnya itu bisa bunyinya bisa sehari-harian dipasang, airnya cuma dikit dapatnya. Makanya saya dalemin lagi ya. Jadi air itu sangat penting. Nah, zaman kekeringan, air itu harganya lebih mahal dari emas. Kamu bayangin kalau ada di padang pasir. Di Indonesia nggak ada sih padang pasir ya. Kalau di padang pasir itu air itu wow, itu udah lebih dari emas. Kalau kita nggak pakai emas nggak mati juga, bener nggak? Kita nggak usah pakai emas nggak mati kita. Tapi kalau kita nggak ada air, mati kita, repot. Maka waktu itu zaman kekeringan tuh air itu harganya lebih daripada emas air. Tapi si wanita ini waktu Elia datang, kalau kita zamannya kalau ayo Bu, saya minta air dong, minta minum. Langsung ibu ini, janda ini beranjak mau ngambil air. Lagi mau beranjak, kemudian kata kata Elia, aku diberi dok sepotong roti juga. Nah, mungkin si perempuan ini mungkin tadinya juga udah dikasih tahu Tuhan, kamu harus kasih makan nabiku ya. Tapi waktu si nabi itu datang, dia kenal nih, ini nabi nih ya, ini pasti nabi suruhan Tuhan. Mungkin dia gimana ya, aduh, saya cuma punya tepung sedikit, semua punya minyak sedikit, gimana nih masa saya kasih ke nabi. Makanya dia tercetus juga ucapan dia. Waktu dia ngomong, kata perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali tepung segenggam dan minyak sedikit. Yang akan aku buat, aku makan dengan anakku, habis itu kami akan mati kelaparan. Nah, gitu ya. Mungkin kita baca ini sambil ketawa-ketawa ya. Coba, banyak orang mempunyai kelebihan, punya kelimpahan, lemari es juga penuh ya, makanan banyak di rumah, tapi giliran disuruh memberi, nggak mau. Memberi itu nggak mau. Apalagi kalau di rumah nggak ada apa-apa. Nah, pasti dia banyak alasan nggak mau memberi. Karena di rumah nggak ada apa-apa. Saya aja juga kelaparan, masa mau memberi sama kamu. Kita harus ingat bahwa kita harus tetap memberi.
Kalau kalian nanti jadi hamba Tuhan, kalian jadi pendeta, kalian akan mendapat misalnya perpuluhan atau persembahan dan seterusnya. Itu bukan milik kalian semua loh. Jangan lupa itu ada perpuluhannya untuk Tuhan. Kalian harus bayar itu. Itu punya Tuhan. Jangan dipikir punya saya semua, berhubung saya orang Lewi, jadi saya nggak bayar. Orang Lewi juga bayar ke imam besar. Nah, seperti itu ya. Mereka bayar perpuluhan ke imam besar. Nah, imam besar perpuluhannya kemana lagi? Nah, itu mesti dibagi-bagikan ya ke janda-janda dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita juga seperti itu harusnya. Kalau kita kesulitan misalnya uang tinggal 10.000 buat beli beras nggak cukup. Misalnya, apakah kita mau mempersembahkan? Nah, ini satu kayak godaan gitu ya. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus. Dia ngomong sama saya waktu saya cerita tentang perpuluhan dan seterusnya persembahan. Dia bilang gini, oh, saya mah belum bisa lah ngasih perpuluhan. Loh, perpuluhan itu bukan ngasih, bukan belum bisa, itu tidak mau. Perpuluhan itu bukan ngasih ke Tuhan, itu bayar. Apa yang kita harus bayar ke Tuhan, itu milik Tuhan. Jangan diambil, jangan dicuri. Makanya kalau saya lihat wanita itu sekarang sampai sekarang masih hidup nih di sini di Hercules ya. Hidupnya kekurangan terus, nggak pernah dia merasa cukup. Kekurangan dan isinya sakit penyakit karena dia tidak mau memberi. Dia tidak mau memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Makanya dia seperti itu. Saya bukan mengutuki, tapi saya hanya mengamati ya. Gimana sih orang-orang yang pegang duitnya kencang banget gitu. Nah, sekarang kita lihat sama si Elia ini. Elia mau minta air, kemudian minta roti. Nah, si perempuan ini, dia bilang, aduh saya cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Kalau saya bikin itu nanti buat makan saya dan anak saya habis itu habis nggak ada lagi. Kata Elia, kamu bikin aja dulu buat saya dulu. Nanti habis itu minyak dan tepung itu tidak akan habis-habis. Bisa dibikin buat kamu, buat makan kamu, buat anak kamu dan seterusnya. Nah, ini perlu iman yang luar biasa dari si wanita. Ya. Harus ada imannya. Kita nih jadi hamba Tuhan, nanti kalau kita jadi pelayan Tuhan, kita tuh risih loh kalau ngomong soal uang. Betul. Saya juga seringkali agak risih kalau ngomong soal uang nih. Takutnya nanti dikira mata duitan. Nah, ini kita lihat ya cara yang tidak biasa nih wanita ini ya. Ya, tempat yang benar, waktu yang tepat. Ada di tempat yang benar, tempatnya di situ ya, wanita itu dan waktunya juga tepat saat itu. Nah, kita pelayan Tuhan seringkali kalau ngomong soal uang, kita merasa, aduh, nanti dikira mata duitan, misalnya itu kalau kayak gini nih, gimana? Ngomong perpuluhan juga nggak semua orang, nggak semua pendeta berani. Nanti dibilangnya buat ngasih makan pendeta. Nah, karena nggak berani, jadi seringkali orang yang jemaatnya tuh jadi nggak bener, nggak ngerti cara memberi. Padahal memberi itu, ketika memberi, itu bukan memberi ke pendetanya, bukan memberi kepada Elia nih kayak perempuan ini, tetapi memberi kepada diri sendiri ternyata. Karena setelah itu tepung, benar-benar tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu selalu ada setiap hari sampai musim kekeringan itu berakhir. Mungkin ada 2 atau 2,5 tahun Elia di situ karena kekeringan itu ada 3,5 tahun. Mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun Elia di rumahnya janda Sarfat dan mereka bertiga makan kenyang karena tepung yang sedikit itu dan minyak sedikit itu dibuat satu, dimakan, ada lagi, dibuat lagi, ada lagi, dibuat lagi, ada lagi, dan seterusnya. Kenyang, dipelihara sama Tuhan gitu loh. Sebetulnya kalau kita mengajar jemaat untuk memberi, itu bukan kita yang mata duitan, bukan hamba Tuhan yang mata duitan, tetapi kita akan memberitahu pada mereka. Mereka itu kalau memberi, mereka memberi kepada diri sendiri. Mereka dipelihara Tuhan dengan pemberian mereka. Mereka bayar perpuluhan itu untuk kebaikan mereka sendiri, bukan untuk memperkaya pendeta, bukan. Untuk kebaikan mereka sendiri. Supaya Tuhan juga menghardik belalang, pelahap, dan seterusnya. Itu untuk kebaikan mereka sendiri.
mereka memberi itu supaya mereka diberkati. Ya, tapi ini bukan untuk mancing ya. Ada juga nih ya orang-orang beri pada Tuhan, nanti Tuhan akan memberi. Kalau saudara beri 100.000, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda, nanti dapat 100 juta. Nah itu pendeta juga nggak benar gitu ya. Itu namanya mancing. Itu nggak pernah diajarin loh sama Tuhan kayak gitu tuh, nggak pernah. Ya. Bahwa kalau kita ngasih kayak gitu pasti nanti banyak kan kayak gitu. Dibalikin kayak dukun penggandaan duit aja ya kan, titip sama dukun 100.000 baliknya 10 juta. Memanipulasi. Itu enggak ada itu kayak memanipulasi. Ada pendeta yang kayak gitu tuh yang nggak benar itu yang kayak gitu juga ya. Nah jadi kita lihat ya, jadi ini ada satu tindakan iman, si perempuan ini adalah seorang pemberi, janda ini. Makanya ketika Elia bilang, beri aku minum. Janda itu sudah beranjak mau memberi minum, walaupun air waktu itu mahal. Dan ketika Elia meminta roti, dan Elia memiliki firman, janji dari Tuhan, dia lakukan seperti itu. Dan itu pasti ya, mempercayai Tuhan, beriman itu setiap hari. Karena Tuhan itu memberinya bukan, nih, berhubung kamu akan memelihara nabi aku ya, kamu tak kasih tepung 1 truk. Nah, biar bisa 2-3 tahun gitu ya. Dan minyaknya itu 1 truk juga. Enggak gitu. Tuhan memberinya begitu ini dibuat sedikit ini, campur sedikit, dibuat, ada lagi. Yang segitu lagi tuh. Yang segini dan segini. Dibuat lagi, ada lagi segitu. Nah, makanya kita itu ya, jadi orang tuh jangan serakah. Tuhan juga mengajar sama kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga dan seterusnya. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya aja. Tuhan nggak bilang gini, berilah pada kami makanan kami untuk tahun seumur hidup sampai kami mati. Jangan lupa ya Tuhan ya, saya kan anakmu kan, dipelihara kan. Jadi tolong ya sampai akhir hidup saya jangan sampai saya kelaparan. Nah, nggak gitu. Jadi Tuhan itu ngomong, berilah pada, mengajar kita untuk berdoa, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya secukupnya aja. Saya rasa ya Muhammad itu belajar dari doa Bapa kami waktu dia bilang, kalau makan jangan sampai kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Itu ya. Itu dari doa Bapa kami, berilah pada kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya itu maksudnya apa? Kalau makan juga secukupnya. Kalau terlalu kenyang juga ya sakit perut. Benar nggak? Kalau kurang makan juga ya sakit perut juga. Tapi kekenyangan juga, aduh nggak bisa tidur malahan kalau kekenyangan. Betul nggak? Pernah nggak kalian kekenyangan gitu? Pernah. Kalau makan terlalu enak, ya ayamnya banyak banget, wah berlebihan, wah sayang kalau nggak dihabisin, dimakan. Habisnya itu mana sakit perut, perutnya udah gemuk sekali, terus sakit perut, makan tuh sampai ke sini nih. Pernah nggak kekenyangan makan tuh sama rasanya tuh kayaknya ya makanan udah sampai, udah habis itu kayaknya pengen muntah. Saya juga pernah rakus kayak gitu, pernah ya. Saya pernah rakus tuh gara-gara mangga. Saya doyan mangga namanya Arum Manis. Nah, Arum Manis tuh benar-benar manis ya. Saya kalau mangga tuh senangnya Arum Manis aja, yang lain nggak doyan, saya nggak senang lah pokoknya. Satu ketika teman saya itu, saya ke rumah teman saya itu punya mangga. Udah malam tuh saya menginap di rumah dia. Mangga Arum Manisnya manis banget. Padahal saya kenyang waktu itu. Tapi berhubung mangganya itu menggiurkan, jadi saya makan juga padahal perut saya makan mangga itu. Mau ya sih katanya ini, saya kupas, enak sekali ya. Lagi ya, kan 2 butir saya makan 2 mangga tuh ya. Habis itu saya mau tidur, karena itu udah malam, udah jam 10. Nggak bisa tidur saya. Waduh, guling ke sana, guling ke sini, guling ke sana, guling. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya gara-gara rakus ini, gara-gara aduh ini rakus banget ya saya ini gara-gara mangga ini. Saking saya nggak bisa tidur sampai jam 2 gitu, saya ke WC, saya muntah-muntahin aja si mangga itu. Saya muntah-muntah di situ, saya keluarin tuh mangga semua. Baru setelah itu saya tidur ya. Itu mangga sudah nggak punya tempat saking penuhnya perut saya tuh ya. Jadi bener
Kalau kekenyangan tuh nggak enak, bener-bener aduh kapok saya, kapok banget ya, yang seperti itu. Makanya Tuhan tuh bilang, beri pada kami hari ini makanan kami ya Secukupnya. secukupnya, udah secukupnya saja ya, jangan umpa-umpaan. Nah, seperti itu. Dan itu harus setiap hari ya, langkah imannya itu setiap hari. Wanita itu benar-benar setiap hari diuji imannya untuk mengetahui bahwa Tuhan memelihara. Niat luar biasa ya. Itu bukan apa namanya, bukan tadi persediaan setahun 2 tahun, tapi betul-betul hari demi hari. Nah, sekali lagi, jadi Elia itu waktu dia meminta itu bukan untuk keuntungannya dia, tetapi untuk keuntungan wanita si janda itu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita memberitakan soal uang, memberitahukan, itu juga untuk keuntungan jemaat. Nah, kita sendiri juga jadi pendeta, ya jangan nah ini ya, kalau sudah kayaknya, saya juga suka malu ya kalau ada pendeta tuh sampai, ya di Indonesia lah ya saya nggak ngomong siapa-siapa, tapi oke lah ya, ada beberapa yang seperti itu, yang hidupnya mewah-mewah dari hasil uang jemaat tuh, sampai diomong, sampai diaudit, sampai diomongin juga sama orang muslim, duitnya sekian, cucunya sekolah di Australia, naiknya Lamborghini, nak inu dari perpuluhan dan seterusnya. Ya maluin yang kayak gitu, bikin malu bener-bener. Dan sampai nanti kalau kalian udah pada kaya, itu mengulang kesalahan yang tua-tua, yang tidak baik jangan contoh ya, yang baik saja yang dicontoh ya. Nah, Elia juga di situ sederhana aja tuh hidupnya, nggak neko-neko, baik-baik saja. Udah sampai di rumah janda itu, kalau kita baca terus nanti kalian bisa baca ya. Dipelihara sama Tuhan, dipikir enak. Pada satu hari anak jandanya meninggal. Lalu dan perempuan itu menyalahkan Elia, ini gara-gara lu sih gue disuruh. Lu tuh gimana sih? Hanya kok aku memelihara hamba Tuhan, malah aku kemalangan anakku mati. Jadi kita yang disalah-salahin ya, kita bisa seperti itu. Gara-gara kamu nih. Terus gimana? Itu masalah loh. Tapi Tuhan itu ajaib kan? Janda itu harus melihat keajaiban Tuhan. Sekali lagi, ketika anaknya dibangkitkan, itu zaman itu belum ada cerita orang mati dibangkitkan. Itu Elia lagi pertama. Dan Elia itu pede aja lagi berdoa supaya Tuhan membangkitkan itu anak. Pede lagi dia. Nah kita tuh kalau doain orang sering nggak pede. Aduh, misalnya orang lagi sakit tuh, aduh sembuh ya, malu nih saya kalau dia nggak sembuh. Loh kenapa malu? Orang yang nyembuhin Tuhan Yesus bukan kita kok. Orang kita berdoanya di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama saya. Ngapain juga mesti malu? Saya berdoa supaya engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan jadi milikmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enggak sembuh, ya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Gitu kan? Yang penting kita sudah berdoa. Si Elia itu pede banget. Jangan sampai kita nggak pede juga kalau ada orang minta, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, atau kakak, atau adik, tolong dong saya didoakan dong. Saya pengen supaya saya sembuh dari sakit. Aduh, itu bukan karunia saya. Nanti ya saya panggil Pak Yonatan dulu. Aduh, bukan gitu. Kita semua punya Roh Kudus ya. Kemarin kita hari Pentakosta kan, Roh Kudus itu sudah tercurah ke kita. Sama, yang turun ke atas rasul-rasul juga turun ke atas kita. Dia, Roh Kudus itu di dalam kita memberi pelajaran buat kita, memimpin kita supaya kita menjadi seperti Kristus, mengingatkan semua tentang perintah-perintah Tuhan supaya kita menjadi pelaku firman seperti yang Yesus perintahkan. Tetapi dia juga mengaruniai kita dengan kuasa supaya ketika kita mengabarkan Injil, kita dapat menunjukkan bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan itu maha besar, Tuhan kita itu tidak tertandingi oleh apapun. Gitu ya, kita diberi kuasa dan karunia luar biasa. Kita orang-orang hebat ya di dalam Tuhan, bukan hebat sendiri ya. Kita hebat tuh karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kita nggak perlu takut. Gitu. Nah jadi sekarang gimana dong kita belajar dari Elia benar-benar ya. Kalaupun kita sering dituduh-tuduh atau kita pun sering mengalami masalah, ya jangan takut. Dalam setiap masalah kita itu ada Tuhan. Kita harus melangkah maju
untuk tetap memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, itu pasti selangkah demi selangkah. Jangan minta 1000 langkah, nanti nggak bisa deh. Nggak bisa nguber Tuhan Yesus, nggak bisa nguber Roh Kudus. Udah selangkah demi selangkah saja. Ya, kalau Tuhan nyuruh kita pindah, ya pindah. Kalau nggak disuruh pindah, ya jangan pindah. Saya sesudah dari pemenjaraan itu, banyak orang bilang, ayo pindah sih Ibu Rebecca, jangan di situ. Ayo pindah Jakarta, ayo pindah Bandung. Malah ada yang nawarin, saya pindah ke Kanada deh. Nanti saya urusin. Nanti saya doa dulu ya. Tuhan nggak bilang sama saya harus pindah, saya nggak mau. Biarpun saya masih berbahaya di sini, masih mengalami bahaya. Orang masih banyak curiga sama saya sampai saat ini, tapi biarin. Karena Tuhan nyuruh saya di sini, ya udah. Seperti itu ya. Kita nurut apa aja kata Tuhan lah. Yang jelas kita bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Amin. Amin. Ya, kita sambung ya ke minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Silakan adik-adik berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Rebecca Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan